Kayak puasa, ayah alhamdulillah kan sudah puasa dari umur 6 tahun sudah puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu belajarnya Allah. Dia bilang, aku tidak puasa, nanti perut aku kosong, aku mati. astaga. Hai, Assalamualaikum teman-teman yang baik hati. Ketemu lagi sama aku, Mrs. Devi, dan Mbak Isti. Yuhu. Yes. Hari ini nih kita mau berdiskusi dan berbincang lagi. Waktunya untuk sharing-sharing lagi. Nah, kali ini kita mau sharing tentang tips untuk meringankan biaya penanganan autistik. Wah, Nah, ini tuh banyak banget pasti yang pengen tahu gimana caranya karena udah bukan rahasia lagi kalau penanganan untuk, anak autistik itu tidaklah murah betul gitu ya, banget. Mbak, ya. Coba Mm-mm. deh, cerita dulu tidak murah ini gimana tuh? Aduh, Dari karena memang dari ya, Mbak Isti deh, gimana gimana? versi aku dulu aku terapi tuh dari tahun 2015. Nih 2015 itu berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu ya, gengs. Itu di Mhm, rumah sakit per sesinya aku masih ingat 75.000. Sekarang itu di rumah sakit ya. Sekarang aku nggak tahu di rumah sakit itu terakhir anakku terapi itu masih di 150. Nah, itu di rumah sakit ya. mhm. Kalau Rumah aku sakit, pernah lebih punya murah sih rumah sakit. terapi di klinik itu sampai 200.000 per pertemuan. Gila kan? Per Iya iya pertemuan iya. itu 45 menit sesi terapi, 15 menit nanti sesi diskusi bersama orang tua. Jadi nggak full 1 jam gitu. Jadi itu pun harus biasanya durasi terapinya bisa 3 sampai 4 kali seminggu, ya dikaliin aja ya, misalnya itu dua Mmm, ratus ribu, misalnya 3 kali seminggu, 600.000 kali 4 sudah 2,4 juta selama 1 bulan. Itu baru soal penanganan dalam hal terapi ya, terapi medis, baik itu di rumah sakit ataupun di tempat klinik. Belum lagi dengan ada penunjang-penunjang lainnya gitu yang perlu kita bayarkan. Nah, Mrs. eh, jadi tuh gini, konsepnya terapi itu, kata terapis, kan itu tuh cuma bentar doang ya, Mrs. ya, di sana. betul, cuman 45 menit lah. Yes, Mhm, kita nggak akan bisa kan ngandelin terapi, pergi terapi terus tiba-tiba kita betul melihat dalam 6 bulan progres anak kita tuh akan membaik. Maka kita butuh betul mengulang lagi terapinya di rumah betul yang dilakukan oleh orang betul tua. Yang mana kalau aku di betul. dulu kebiasaannya disebut itu PR terapi, yang mana nanti akan dievaluasi pas Mhm. ketemu lagi, gimana Umi PR terapinya dikerjain nggak? Terus respon ayah gimana? Nah, ini akan membuat perkembangan anak lebih maju. Nah, Mrs. setuju nggak? Dan apa yang pernah Mrs. lakukan dalam mengerjakan PR-PR terapi? Ini bener banget sih, karena memang banyak juga dari, followers-nya Missis yang DM masalah ini gitu. Itu Hmm. selalu aku bilang bahwa kita itu terapi hanya untuk tanda kutip membantu kita mengetahui harus gimana sih Betul. ngadepin anak kita gitu. Jadi jangan berharap 45 menit itu terus langsung anak kita jadi Yes. spektakuler, jadi hebat perkembangannya udah signifikan banget, enggak. Karena apa? Satu hari itu ada 24 jam, Benar. terapi hanya 45 menit. Nah, sisanya berarti kan sekitar 23 jam kemudian itu anak itu bersama dengan kita efektifnya gitu. Jadi memang kenapa aku tuh tadi bilang tips ya, tipsnya adalah, untuk semua mami-mami dengan anak berkebutuhan khusus, belajarlah gitu. Belajarlah dari terapis, belajarlah dari psikolog how to, handle your autistic at Yes. home gitu. Gimana sih caranya untuk, nge-handle plus ngajarin gimana caranya untuk menterapi sendiri anak autistik Ya. kita di rumah. Iya, aku itu Mbak, sudah pernah ngerasain terapi di klinik Mm-mm. sama di rumah sakit. Mm-mm. Di rumah sakit memang lebih murah, kurang lebih segitu tadi ya, kayak katanya Mbak Isti. Kalau di klinik memang sekitar 200, 250 bahkan ada yang 300.000 Bahkan ada yang tergantung 400.
Gila sih. Betul, tergantung tempat terapinya, Nah, tergantung juga wilayahnya biasanya. Jadi misalnya kayak, ada wilayah-wilayah yang memang, high ekstensi. class gitu, ekspensif gitu, kayak di daerah BSD, di daerah Ya, Alam Sutera, itu akan berbeda sama mungkin yang di daerah Pamulang misalnya betul. gitu. Dan itu wajar ya, mungkin karena mereka juga menyesuaikan sama sewa tempatnya Ya. misalnya, ya kan? Mhm. Nah, tapi aku tuh bisa ngerasain Mbak bedanya. Hmm. Kalau misalnya, terapi di rumah sakit, itu kita tuh nggak boleh masuk. Oh ya, Aku itu nggak boleh masuk. ya. Tapi kalau terapi di klinik, aku tuh malah disuruh masuk. Oke. Jadi terapisnya itu bilang ke aku dari awal bahwa, "Ibu, ayo masuk, jadi Ibu bisa lihat apa saja yang dilakukan ke anak Ibu, sehingga Ibu bisa menduplikasi apa saja yang dilakukan oleh terapis. Bagaimana cara terapis mengajarkan sesuatu Oke. kepada anak Ibu, jadi waktu Ibu di rumah, Ibu bisa menduplikasi nih," gitu. Hmm. Which is itu bener banget sih. Dan dengan kita tuh menduplikasi apa yang dilakukan sama terapis, sebenarnya itu sama aja dengan kita itu menghemat biaya terapi. Ya. Karena ada momennya di mana aku tuh terapi bisa seminggu 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu tuh aku terapi terus. Mhm. Karena memang aku waktu itu bener-bener berusaha untuk ngejar semua ketinggalannya Malik Ya. gitu kan. Nah, tapi boncos ya kan. Aku Mhm. tuh sebulan bisa 5 juta dan itu tuh Mhm. terjadi bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya mulai sesek, aduh ya Allah gitu kan. Akhirnya mulai aku, berpikir keras, oke nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Akhirnya aku tuh mulai, memperhatikan peralatan-peralatan yang terapis punya. Mhm. Dari kartu-kartu misalnya kan, Mhm. ngajarin sesuatu kan untuk ngajarin tentang memperkenalkan tentang emosi, memperkenalkan tentang, kata kerja, kata benda, itu pakai kartu kan. Itu tuh aku langsung tuh searching di Shopee. Mhm. Itu Mhm. langsung aja search kalau aku ya, langsung aja search, kartu autistik, itu langsung keluar. Nah, Mhm. itu tuh harganya sebenarnya affordable banget, termasuk murah lah ya, paling cuma 60 ribu, 40 ribu, ada Mhm. yang 80 ribu gitu. Mhm. Beli aja, misalnya mau ngumpulin sebulan sekali beli satu, tapi kalau misalnya rezekinya lagi banyak langsung aja dibeli semuanya gitu. Mhm. Setelah itu kita memang harus, nge-push diri kita sendiri untuk jadi terapis anak Oke. kita di rumah, nggak boleh males. Kadang tuh malesnya itu kan yang bikin kita tuh jadi nggak ngelakuin PR terapi kita di Jangan. rumah gitu. Heeh, jadi ya alat itu sebenarnya akan membantu sekali karena kadang aku tahu banget kok menghadapi anak autistik yang tanda kutip nggak bisa diajak ngomong, itu Mhm. kita tuh kayak akhirnya kehabisan ide gitu, Ya, "Oke gue betul. harus ngapain lagi nih, gue gimana lagi nih?" Nah, alat bantu ini, si kartu ini, itu tuh bisa sangat membantu kita untuk sesuai pace-nya. Balik lagi nggak usah lama-lama, mungkin 30 menit sampai 45 menit Ya, aja, jeda. Habis gitu bisa kita ulang lagi sorenya, 30 menit sampai 45 menit, jeda. Terus kita mulai lagi malam sebelum tidur, mhm. diulangi lagi gitu. Dan lakukan dengan cara yang menyenangkan. Betul. Memang, mmm mental kita, emosi kita itu harus sehat. Yes, aku itu Jadi sepakat. Kalau jadi lagi nggak bagus, nggak usah ya, kasihan mending nggak anaknya. usah, nggak apa-apa. Kadang kadang kalau misalnya kita itu lagi nggak sehat, tapi kita berusaha banget mencapai target, jatuhnya tuh kita akan stres, kita akan Ya. frustasi, anak kita pun akan frustasi. Ya. Karena percayalah, saat kita ingin menjadi terapis bagi anak kita tuh harus kayak guru TK, sisters. Yes, Kita tuh harus kayak guru TK gitu. kabarnya emang. "Hai Malik, hari ini kita mau main kartu ya?" Mhm. Gitu. Bayangin kalau kita lagi sepaneng, mana bisa kayak gini, Ya. "Ayo, ini apa kartunya?" Ya. Aduh, itu terjadi banget sih. Gitu kan. Jadi kayak itu akan bikin kita makin stres, yang ada jadi kayak lingkaran setan dan nggak akan pernah selesai. Jadi harus diputus. Kalau memang kita capek, berhenti, nggak usah dilakuin. Itulah kenapa memang pikiran dan jiwa memang harus sehat dan Betul. harus bahagia supaya kita bisa jadi terapis yang baik untuk anak kita. Betul. Itu sih. Terus aku tuh beli, apa namanya itu, foam.
Karena kan dibutuhin foam, Oh ya, ya, untuk, ya, sensori ya, 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 halus ya, ya, untuk ya, sensori ya, halus gitu. ya, Terus beli peralatan yang ada ya, gerigi-geriginya, ya, apa, pokoknya aku tuh bener-bener mengobserve apapun yang dipunya sama tempat terapi yang sekiranya bisa aku beli. mhm, Jadi yang kecil-kecil. Kalau kayak tempat terapi kan gede banget ya, kan iya, banyak banyak peralatan-peralatan besar itu aku nggak mungkin bisa beli, lagian rumah aku juga nggak akan cukup. Tapi kalau yang kecil-kecil itu, pasir, slime, ya, play, foam, Lego, apa sih namanya tuh yang ya kasar buat gitu, sikat-sikat itu ya, yang buat sikat-sikat gitu, itu aku lakuin, sesuai sama yang dia lakuin. Jadi tahap pertama ngapain dulu, aku lakuin. Tahap kedua ngapain, aku lakuin. Terus waktu istirahat, istirahat. Itu terus sih. Jadi satu-satunya menurut aku nih, satu-satunya cara untuk mami-mami semua supaya bisa, mengurangi biaya terapi adalah menjadikan diri kita terapis. betul, Karena membayar orang lain itu mahal banget. betul, Jadi gimana caranya kita bisa memintarkan diri kita sendiri sehingga kita tanda kutip nggak perlu keluar uang untuk ngebayar orang. Bolehlah kita ngebayar orang seminggu sekali tadi ya, kan, maksudnya biar bisa dapat insight, ya. "Oke, ngapain lagi habis Terus kita ini? bisa Oke, laporin juga kan ke mereka, kita ini bisa kita udah laporin izin, juga." Kita bisa ada teman buat sharing, ya, kita bisa ada benar, teman buat tektokan gitu, ya, kali aja ada yang salah atau ya, kali aja ada yang kita bingung gitu, lost gitu kan, "Kok kok begini ya, ini harus apa ya?" Nah, itu bisa tuh, apalagi kalau kita, di tempat terapi ketemu sama psikolog pun, kita tuh tidak hanya tanya tentang anak kita, kadang kita tuh bisa curcol juga gitu ya, loh, untuk me me membuat dada ini tuh lebih enteng gitu benar, benar. misalnya. Nah, cuman nih Sis, ada fenomena menarik nih soal ini. Jadi dulu Mhm, itu, aku kan, berawal bikin YouTube itu aku memang kegiatan terapinya Aya. Jadi aku memang minta mhm, izin waktu itu untuk, terapinya kayak apa gitu. Jadi aku izin ya, jadi aku tidak merekam dalam artian, apa namanya, suka-suka aku gitu loh. Kan itu iya ada iya iya, aturannya. Jadi aku udah izin sama heeh, kliniknya, sama terapisnya, jadi aku record. Terus aku izin juga pas aku mau post. Jadi tuh banyak orang-orang yang nanya, "Itu terapi apa?" Terus, "Tolong dong Umi bikin sesi, aku lagi ngerjain PR terapi." Nah, tujuan mereka adalah supaya mereka bisa contoh di rumah. Nah, ini tidak boleh nih, Sis. Karena apa? Setiap program terapi itu kasuistik individual. Jadi kalau misalnya oh misalnya nih gitu, Misis punya heeh terapi heeh, nih buat Malik program seminggu ini dari terapisnya. Terus Misis record, Misis ajarin Malik. heeh Terus yang lain nyontoh. heeh, Tapi ternyata kasus anaknya itu autistiknya beda. Jadi akhirnya tidak tepat heeh, sasaran. Bukan artian itu dalam artian itu nanti akan menyelakai anak dan lain-lain ya. Itu mungkin kalau terapi sensori integrasi kali ya. Kalau terapi yang misalnya pakai kartu dan lain-lain itu takutnya nggak tepat sasaran aja. Jadi orang-orang yang mhm, mencontoh akhirnya nggak sesuai karena memang kondisi anaknya nggak membutuhkan itu gitu. Nah, bisa aku jadi, setuju banget tadi misalnya kita nih minimal ya kan kita nggak semuanya bisa bayar biaya terapi yang mahal itu. betul, Minimal satu kali aja kita ketemu sama terapis atau psikolog selama seminggu, lalu kita konsultasiin program seminggu ini apa, terus pas ketemu lagi ini yang sudah kita kerjakan, terus apalagi tante, apa yang kurang gitu ya. Jadi tempat karena kan mereka expert ya, mereka ahli, mereka mhm tahu oh celahnya di sini mami, kurang ini mami dan lain-lainnya. Itu tetap harus dilakukan. Kalau misalnya teman-teman di tempatku nggak ada tempat terapi gitu ya, mungkin daerahnya memang terbatas, sekarang sudah banyak sekali telemedicine. Jadi udah bisa banget kita Zoom sama terapis, terus terapis ngajarin kita. Itu bisa banget. Karena yang kita incar dari mhm terapis itu sebenarnya adalah programnya, Misis. Kenapa? Karena mhm dia tahu kasus anak kita dan dia tahu programnya seberapa, berapa kali harus Misis ulang, berapa bulan harus kita mhm evaluasi. Itu kan mereka tuh yang punya ilmu. Nah, kalau mhm misalnya mama-mama cuma lihat YouTube, terus diduplikasi mhm, buat anaknya, takutnya tidak sesuai tidak kasusnya. sesuai, Jadi itu yang Misis lakukan tadi udah bener banget, cuman memang kalau dari aku pribadi menyarankan buat teman-teman mua di sini,
sebaiknya Tetap pergi ke terapis ya, supaya sesuai dulu nih ya, apa yang dilakuin. kalaupun mau merecord aktivitas anaknya terapi, ya record secara umum, jangan terlalu detail sehingga memancing orang untuk ya udahlah. Misalnya nih, Mrs. punya konten di YouTube-nya tentang 30 menit terapi bersama Malik gitu. Terus ternyata itu memiliki potensi ditiru orang lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kita ya bikin sekilas-sekilas kelihatan sekilas aja gitu. Karena banyak juga waktu aku mengontenin terapinya Ayah, terus pada nanya itu bikin dong yang lebih detail biar kita bisa duplikasi. Nah, aku di situ bilang maaf ya karena ini concern ke kasusnya Ayah. Aku takut nggak sesuai sama kayak minum obat. Kan nggak boleh kan, Misis? Misalnya Malik itu minum apa sih yang di psikiater? Misalnya Misis sebutin nih obatnya gini-gini. Terus dia beli di apotek. Anggaplah itu obat bebas ya. Kan nggak boleh. Kan kasusnya Nggak beda. boleh. Heeh. Sama seperti kita nge-spill obat kan juga nggak boleh, takut itu nanti tidak Hmm. sesuai. Gitu sih kalau dari Ya. Tapi sefood ngomongin tapi disclaimer. ngomongin masalah obat juga kan Malik kan memang sekarang lagi konsumsi obat ya dari psikiater dan aku juga termasuk rajin cerita tentang apa yang sedang dijalani sama Malik. Dan memang sih Mbak, banyak banget pertanyaannya gitu. Aku tuh orangnya kalau ditanya jawab gitu kan. Jadi aku jawab Abilify memang obatnya. Ya, Tapi itu. aku tuh selalu bilang hanya obat ini tuh obat racikan. Hmm, Dia itu tidak dijual sembarangan di betul, apotek dan dia tuh harus sesuai dengan resep dokter betul. dan harus observasi dulu baru bisa dapat obat ini. Yes, Jadi nggak bisa kita minta obat tuh nggak bisa. betul. Karena aku lihat di racikannya Malik aja satu satu apa? Sih. Satu tablet itu ternyata nggak hanya Abilify, Hmm. ada apa, Ya, berapa miligramnya, itu tuh nyesuaiin terus itu di dalam satu tablet. Jadi tiap anak pasti akan berbeda. betul. Dan aku pun menyadari bahwa dari banyak cerita, ternyata nggak semua anak juga loh cocok sama obat ini. Yes, Ada yang habis minum obat ini malah jadi agresif, ya. jadi tantrumnya malah parah gitu. Itu Hmm. banyak ceritanya Betul. gitu. Jadi aku tuh kalau ditanya, aku tetap jawabnya tuh tetap panjang. Mhm, Oke, obatnya Malik ini, tapi ini khusus untuk Malik. mhm. Kalau misalnya kamu mau obatnya, kamu harus ke dokter, harus diobservasi, nanti dokternya akan ngasih obat yang sesuai sama anak kamu. Itu aku selalu bilang kayak gitu. Itu betul sih. Jadi Nah, aku juga anak terapi juga punya begitu. Mhm. punya obligasi, merasa punya obligasi untuk selalu memberi apa ya, penjelasan lebih lanjut gitu loh. Jadi Betul. biar orang itu tahu bahwa ini tuh bukan Mixagrip, bukan Ya, Panadol, bukan Rocold yang kamu bisa beli kayak langsung di gitu di Indomart warung atau di gitu ya. Ya. Mariokat gitu, Hmm. heeh, gitu. Nggak bisa kayak gitu, gitu. Benar-benar. Dan untuk masalah terapi itu juga aku baru tahu sih kalau yang tadi, kalau ternyata terapi pun juga, tetap harus nggak bisa Iya. duplikasi langsung ya, tetap harus Ya. disesuaikan dengan anaknya. Mhm. Apalagi kan kalau kita lagi ngomongin tentang autisme kan spektrumnya banyak banget tuh, Nah, ya kan? itu dia. Nah, itu juga yang harus disadari banget. Mhm. S Gini deh, cuman 2 orang ini aja, Malik sama Aya, udah beda banget, Iya, benar gitu loh. banget. Jadi nggak bisa memang, nggak bisa disamain gitu aja. Jadi memang pada dasarnya harus ke tempat terapi, Betul. ketemu sama terapis, ketemu sama psikolog untuk diobservasi, supaya bisa tahu terapi macam apa yang Betul. sesuai untuk anaknya, Program apa kayak yang gitu. terbaik, berapa kali diulangi dalam seminggu, itu kan kayak dosis ya. Nah, dosis tiap anak tuh kan pasti beda. Terus satu lagi yang tadi beli beli beragam macam itu aku lakukan juga persis, Mrs. Tapi sekali lagi itu kan Mrs. merepetitif dari yang di terapinya Malik kan. Jadi biar Malik merasa bahwa Betul. yang ada di terapi di rumah juga ada nih barang-barangnya. Nah, itu nggak apa-apa loh Mhm. teman Moa kalau mau nanya sama terapisnya itu beli di mana, kalau mau yang persis banget ya atau itu berapa kali dimainin itu nggak apa-apa banget karena aku selalu setiap terapi Ayah dulu ya, jadi kayak 15 menit kan kita waktu diskusi, "Tante tadi tuh main apa Tante? Terus tadi itu tuh harganya berapa sih kalau bola-bola yang gede itu apa, bola gym ball?
oh itu gini, ya udah aku Heeh. tabung buat beli gimbal. Terus pernah waktu itu dapat rezeki beli trampolin kayak gitu karena ayah suka banget waktu itu. Loncat-loncat, Ya, heeh. terus habis itu sampai yang perintilan-perintilan tadi Mrs. bilang, oh ayah lagi seneng di sini, alatnya di mana belinya tonton minta linknya gitu. Kadang aku sekalian minta linknya kan gitu. Tapi memang disarankan oleh mereka. Nah, aku pernah bahkan Mrs. waktu aku ke dokter rehab medik di salah satu rumah sakit swasta di Depok, dokter rehab mediknya bilang ayah kan memang autisme dengan sensory processing disorder atau SPD kan. Terus kata si dokternya, memang waktu kita cobain ayah pakai alat, jadi namanya rompi pemberat gitu, kayak weighted vest gitu ya. Nah dia tuh suka, kata dia. Oh yaudah, saya mau beli. Aku bilang gitu kan, gaya out kan. Oh ya kan kalau kita tuh apapun yang bisa kita tabung, kita beli gitu. Terus pas aku tanya, tapi ini nggak ada dijual di Indonesia. Hah, di mana? Dia Heeh. jualnya tuh di luar gitu. Terus aku mulai cari tahu kan, ternyata memang ada barang-barang yang memang ibaratnya itu untuk sensori ya. Ini buat autistik yang punya masalah sensori ya. Nah, ayah itu kan mau sekolah, aduh kayaknya kalau pakai rompi itu dia akan lebih tenang gitu loh, Mrs. Terus akhirnya aku carilah mereknya Harkla. Aku pernah review juga di YouTube. Itu basicnya di Amerika ya, di DC. Nah, aku nggak punya teman kan, tapi kebetulan waktu itu temannya suami ada saudaranya di Florida, terus dia bisa pesan pakai Amazon. Akhirnya dan ibunya akan pulang ke sini, jadi kita titip lah, just tip. Akhirnya aku beli tuh Hardcla waktu itu sama Body Shock. Jadi Body Shock tuh kayak apa namanya, kayak kaos kaki besar lah. Pokoknya dia dimasukin ke dalam situ dan dia lebih tenang. Dan ternyata efeknya bagus banget buat Ayah. Jadi di sekolah itu Ayah selalu dulu pakai rompi dan dia jauh lebih calm. Terus kalau di sekolah dia lagi rungsing dimasukin ke dalam Body Shock dia jauh lebih tenang. Jadi alat ini bekerja. Lah, suatu saat banyak yang DM beli di mana? Aku juga mau just tip ke temanku itu ini ya. Nah, aku selalu bilang itu bekerja untuk ayah, belum tentu bekerja untuk yang lain. Jadi kalau mau ke rehab medik, terus bilang ada yang rekomendasiin ini, cocok nggak buat anak saya? Kalau misalnya, oh bagus Betul. buat anaknya, gas gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya kasihan nanti takutnya nggak sesuai, terus ya buang-buang duit juga kan gitu. Nah, tapi Betul. alat-alat itu sih dan harganya lumayan, lumayan menguras kantong ya. Tapi nggak, ya maksudnya worth it-nya kalau aku ya, karena kan waktu itu 1,5 juta doang tuh yang face-nya. Terus itunya 500 ribu lah pokoknya. Terus apa satu lagi gitu aku lupa. Jadi kena 2,5 juta, Mrs. Lumayan lah ya, tapi worth it. Lumayan banget. Mhm. Worth it banget buat Ayah. Dan akhirnya sekarang karena Ayah sudah bisa survive tanpa alat-alat itu, akhirnya aku pre-love karena aku merasa bahwa Oh, kirain Mbak pakai. enggak, kalau aku, tapi aku syaratnya kalau orang yang aku pre-love, orang yang harus udah konsul ke dokter loh. Kalau misalnya dia belum konsul terus main pakai-pakai aja, aku nggak mau juga gitu. Iya dokternya memang Heeh. nyaranin Mbak, ya udah aku pre-love ke orang itu gitu. Karena kan lumayan ya, karena mereka kan nggak harus mikirin just tip dan lain-lain. Nah, aku beruntung aja ada teman yang dari luar yang bisa beliin alat-alat itu. Dan memang aku sudah tanya juga ke dokter tumbuh kembang, ini worth it nggak? Oh ini bagus, ini bagus. Ketika itu ya, oke, berarti ini Mmm, worth it buat aku share ke orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya, mhm, oh ini nggak, ini alatnya spesifik nih, nggak bisa nih di-share di medsos gitu. Takutnya nanti orang-orang pada nyontoh gitu, apalagi dijual bebas. mhm, Nah, takutnya mhm. kayak gitu loh, Misis. Gitu sih kalau Oh pengalaman ya, aku benar benar benar. eh, untuk terapinya Ayah. Heeh heeh. Nah, tadi kita ngomongin gimana sih caranya supaya, lebih hemat ya kasarannya. Caranya adalah dengan memintarkan diri kita sendiri Betul, supaya kita bisa jadi terapis anak kita di rumah. betul, Sehingga, terapi di tempat terapi itu tidak harus seminggu penuh, betul, tidak pula harus seminggu 3 kali gitu, seminggu betul. sekali pun insya Allah cukup. Nah, ini pertanyaannya, gimana sih kalau misalnya bahkan untuk seminggu sekali aja tuh nggak sanggup buat bayar gitu. Itu tuh banyak loh di Instagram aku tuh untuk yang tanya. Hmm. Nah, aku tuh sebenarnya Mbak, pengen banget ngajak temen aku yang, enggak sih bukan temen, pegawai. Pegawai aku yang dia itu sudah pakai full BPJS untuk anaknya. Iya, Buat iya, iya. ngobrol langsung di sini, di Mother of Autistic, hanya kita masih belum ada momennya aja ya. Hmm. Tapi bolehlah ya aku speak-speak dikit, paling Boleh. enggak dari kisahnya dia ya, dari kisahnya dia, semoga aja itu bisa memberi, insight gitu, memperluas pandangan dan wawasan dari teman-teman semua yang mungkin memiliki kesulitan dalam
pembiayaan terapi dan bertemu dengan psikolog gitu. Nah, itu aku Jadi juga pengen tahu tuh, ternyata ribet nggak sih kalau pakai BPJS tuh kalau untuk autistik, Misses? nah nah, masalah ribet nggak ribet itu sebenarnya bergantung dari kemauan kuat kita ya. Kasarannya Oke. kan tanda kutip kita pengen pengen banget anak kita di terapi nih, Mhm mhm ya mhm. kan? Bentar bentar. Mmm. Karena memang ada beberapa yang aku kenal juga yang memang dia terapi pakai BPJS gitu. Nah nah, jadi aku ulangi ya. Mhm. Jadi masalah berat atau tidaknya menggunakan BPJS itu sebenarnya bergantung lagi sama kita sebagai orang tua, keinginannya sekuat apa nih Ya, untuk bisa bikin anak kita ditemuin sama psikolog, betul di terapi, tanpa harus membayar. betul. Karena mungkin, memiliki kesulitan ekonomi untuk Mhm bisa membayar biaya terapi walaupun itu hanya seminggu sekali. Karena mhm. seminggu sekali kali 4 aja berarti sebulan 4 Lumayan kali aja udah kan? lumayan kan, Iya. lumayan banget gitu. Jadi ternyata bisa Mhm loh pakai yang namanya BPJS. Ini itu, aku kisahkan langsung dari pegawai aku ya gitu. Nanti kapan-kapan kita undang deh pegawai aku buat ngobrol langsung, buat cerita langsung gitu. mhm Belum ada momennya aja, ini aku ceritain. mhm. Jadi dia tuh bilang, pertama adalah pergi ke Vaskes 1, Oke. pergi ke Vaskes 1, cerita tentang anak kita dan, apa, kesulitan apa yang dialami gitu. Misalnya anaknya belum bisa ngomong, atau anaknya hiperaktif, atau anaknya nggak fokus, ceritain. Mhm Setelah itu kita minta, pegawai aku bilang, kita tuh minta sama dokternya untuk dapat rujukan rehab medik. Ini mhm juga aku baru dengar sebenarnya, mhm mhm untuk rujukan rehab medik di Vaskes 2. mhm Dengan dapat rujukan itu, jadi, pegawai aku ini akhirnya ke Rumah Sakit Hermina Serpong, mhm dia pergi ke sana, dapat rujukan, langsung, bisa dapat jadwal. Nah, nunggu jadwalnya ini yang lumayan, mhm karena antri. mhm Itu anggaplah sebulan atau 2 bulan, nggak apa-apa, ikuti aja. mhm mhm Anggaplah ternyata baru dapat 2 bulan kemudian hari Rabu jam 10 misalnya. mhm Ya udah, kita tunggu aja 2 bulan kemudian Rabu jam 10, misalnya tanggal tanggal 12 mhm hari Rabu jam 10, dateng, ketemu sama psikolog. mhm. Kita akan ketemu sama psikolog, anak kita akan diobservasi, nanti psikolognya akan ngasih tahu, "Oke, kalau gitu ini anak ibu akan di terapi apa," gitu. Mhm. Misalnya terapi behavior, atau terapi okupasi, atau terapi sensori integrasi sesuai dengan, kebutuhan si anak. Setelah mendapatkan rekomendasi dari psikolog, Mhm. akan dapat jadwal. Iya. Nah, akan dapat jadwal ini pun, itu biasanya nunggu, anggaplah 1 bulan. Mhm. Kalau misalnya lagi, beruntung lagi sepi, bisa jadi minggu depan udah langsung dapet. Mhm Anggaplah nunggu 1 bulan, it's okay, nggak apa-apa. mhm Yang kita kan, berjuang nih untuk anak ya, nggak masalah, mau nunggu nggak masalah. Oke, sebulan kemudian, misalnya ternyata dapet jadwal setiap hari Selasa jam 10 mhm. misalnya, Oh ya, kayak ini gitu. Jadi kalau udah dapat jadwal terapi, aku mau nanya Misses, kalau dapat jadwal terapi itu kekal abadi selamanya atau, kita setiap seminggu tuh minta rujukan lagi? Oh, enggak. Jadi udah akan dapat terus, Oh sampai nantinya mungkin si terapisnya bilang, "Oh, ini udah nggak perlu terapi lagi," kayak gitu. Jadi oke. nggak perlu ngurus rujukan lagi, gitu. Oke. Itu cerita dari pegawai aku ya, tapi, Ya ya ya. nanti lebih lebih jelasnya bisalah nanti kita kita jadwalin ya buat ngobrol Oke langsung, takutnya aku ada kurang-kurang nih, ada oke. kurang-kurang informasinya, tapi paling enggak dengan informasi yang sedikit ini, itu bisa ngebuka harapan buat, mami-mami semua di luar sana yang mungkin ada, keterbatasan dalam pembiayaan terapi, untuk pembiayaan ketemu sama psikolog gitu, pakailah BPJS-nya, Betul. nggak papa, oke? Nggak papa, nggak usah malu dan itu bisa. Dan itu hak hak bagi semua pemilik Iya iya. BPJS untuk Bener bener bisa bener. menggunakannya, Bener gitu. bener. Hanya memang butuh sabar aja, nggak papa, demi anak.
kayak gitu. Benar. Berarti tadi Itu sih tipsnya Mbak, kita untuk ininya ibaratnya heeh. terapi itu, apa namanya, kalau misalnya durasinya nggak bisa banyak, ya durasinya sedikit, tapi pentingnya PR terapi dilakukan, itu kan. Terus yang Betul. kalau misalnya yang sedikit itu biayanya juga terbatas, kita bisa pakai BPJS. Kalau aku mungkin sharing sedikit, sebenarnya asuransi lain juga bisa ya, cuman aku kan selalu pakai asuransi dari kantor, jadi kadang asuransinya brand-nya juga beda-beda tiap tahun. Nah, ada memang beberapa, asuransi yang aku lupa sih, bukan nggak mau spill ya, lupa asuransinya apa, dulu itu dia itu memang menyiapkan plafon untuk penanganan autistik, khusus autistik itu sekitar 20 atau 40 juta setahun, lumayan kan, Bun. Oh, Nah, gede banget itu, heeh. ini sistemnya reimburse. Jadi nanti kita reimburse misalnya per bulan kita reimburse, nanti diganti sama kantor kayak gitu. Kalau pengalaman pakai asuransi-asuransi yang biasa digunakan oleh kantor-kantor, itu juga bisa. Jadi setiap ada misalnya nih ganti asuransi ya pastikan dulu plafonnya apa aja gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman yang akhirnya kadang ada memutuskan buat aku mau bikin asuransi lain lah, kesehatan dan lain-lain. Nah, itu plafon untuk autistik itu dipastikan ada dulu biar kita bisa dapetin benefitnya tadi. Nah, terus tips ketiga lagi sebenarnya ya selain penanganan terhadap tadi terapinya, PR terapi dikerjain, terus durasi terapinya juga kalau misalnya sedikit bisa kita kita pakai BPJS atau asuransi sejenisnya. Nah, ada lagi kendalanya, Missis. Kalau di kota saya tidak ada tempat terapi atau di kota saya rumah sakitnya tidak ada poli tumbuh kembang atau rehab medik tadi. Apa yang harus saya lakukan? Masih ada telemedicine. Nah, teman-teman Nah, yang mau menggunakan ASD Telehealth dari Peduli ASD, nanti kepo-kepoin aja lah di @peduli ASD ya. Jadi kita itu ada ASD Telehealth, Missis. Jadi kita akan menghubungkan mama-mama dengan psikolog, dengan terapis gitu ya, untuk dibuatkan home program. Nah, oh jadi itu, tapi bayar ya, tetap ya, ya bayar ya? Mhm. sekali seminggu satu, kita tuh biasanya rate-nya seminggu, untuk satu pertemuan ya, Zoom 1 jam itu bervariasi, Missis, ada yang kadang terapis itu ngasih 50.000 per sesi, ada juga loh untuk konsul ya, bukan untuk terapi ya, Mmm. 50 sampai 150. Nah, biasanya kalau Itu psikolog murah memang ya termasuk, heeh. murah Nah, banget. di Zoom itu nanti kita akan konsultasi dulu kondisi anak kita, nanti terapis atau psikolog akan bikinin home program. Jadi, "Mam, nanti, selama seminggu diajak anaknya main ini main ini main ini," gitu. Terus nanti seminggu lagi Mmm, dievaluasi, "Saya udah ngerjain ini." Jadi sifatnya untuk evaluasi ya, bukan untuk terapi, tapi terapinya langsung dilakukan oke. oleh, ibunya sendiri. Kalau memang teman-teman di daerahnya tidak ada tempat terapi atau terbatas gitu ya, misalnya pokoknya hal-hal yang nggak bisa dilakukan, itu masih bisa. Jadi sedapat mungkin anak kita sebaiknya memang ditangani. Cuman menjadi terapis untuk anak itu babnya nanti kapan kita harus pisahkan sendiri, Missis, karena memang benar tadi Missis bilang kalau dalam kondisi kok sistem imun sih, kalau kondisi mental ya, sistem imun juga Heeh, sih ya kalau lagi sakit dan mental itu mending iya, tidurin dulu untuk stimulasi karena takutnya emosi negatif kita kebawa ke anak. Jadi anaknya nggak bisa, kita malah frustasi, anaknya lebih betul. frustasi. Terus, Heeh, apa namanya, kalau mama-mama di sini juga ada yang bisa, apa namanya, pakai Canva ya, Canva atau sejenisnya mmm, lah ya, itu bisa juga, selain tadi bikin beli kartu, mama-mama bisa cari-cari gambar atau bikin kartu sendiri. Karena gini, Missis, mmm. ada anak-anak yang memang, bisa pakai gambar yang kita beli. Itu aku sih kalau bisa, ya aku belilah, ngapain bikin ya. Tapi Iya iya iya. satu titik nanti kita nggak akan bisa nemuin kartu yang kita butuhin. Nah, mama-mama Oke, selain memintarkan diri menjadi terapis, teman mama-mama juga harus memintarkan diri menjadi, apa ya, ibu yang lebih, kreatif ya untuk memikirkan, "Oh ternyata" contoh nih, Missis pernah nemu nggak, jual kartu atau poster yang mengajarkan anak, pipis atau pup gitu? Itu aja jarang kan? nggak ada nggak ada. Harus Adanya
Ini biasanya video ya, video-video Ya. kartun-kartun gitu Nah, biasanya akhirnya kan kan? kita cari tuh atau kita cari di Google. Kalau di Canva kan gampang ya, tinggal cari gambar. Kita tinggal cari gambar, Mhm, oh ada anak pup, terus kita kasih panah, dia harus ngapain. Itu harus kita betul, create sendiri. Sama kemarin nih Misis, betul. kayak puasa. Ayah alhamdulillah kan sudah puasa dari umur 6 tahun sudah Ya, puasa. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu belajarnya Alhamdulillah. Dia bilang, "Aku tidak puasa, nanti perut aku kosong, aku mati." astaga. Nah, kalau ayah memang dari 6 tahun kita udah latih, tapi memang nggak full ya. Heeh, Jadi memang ya sekuatnya dia, tapi konsep berpuasa iya. memang sudah latih. Nah, Nah, itu itu yang berawal penting sih. dari aku bikin poster sendiri, Mrs. Jadi kan nggak ada kan, Oke. bagaimana poster mengajarkan anak autistik berpuasa, kan nggak ada yang jual. Akhirnya Nggak ada. aku bikin sendiri Heeh. misis, terus aku tempel di mana. Jadi di kulkas tuh aku tempel seret. Jadi kan dia biasa buka kulkas. Terus aku tulis, Ayah, kamu lagi puasa. Terus tadi bawah puasa, tanda ini panah, tidak makan, tidak minum. Konsepnya itu dulu, tidak makan, tidak minum. Oke, Nah, sampai oke. akhirnya dia terbiasa dengan suasana Ramadan. Jadi ketika Ramadan mau datang, Kak, sebentar lagi Ramadan ya. Yes, puasa, kata dia. Tidak makan, Oh, jadi dia sudah tahu sekarang alhamdulillah di tahun kelima keren. ya dia belajar puasa, dia benar-benar tidak pakai poster lagi. Jadi dia memang sudah ingat kalau konsepnya tidak makan tidak minum. Tadi ini aku tanya di sekolah, dia minta minum nggak? Enggak. Temannya minum kan karena sekolahnya kan ada agama lain ya. Temannya minum dia tertarik nggak? Enggak gitu. Di rumah pun gitu. Kadang kan adiknya puasa setengah hari ya. Dia nggak tertarik buat Nah, ya minum juga karena dia udah tahu konsepnya dari sahur sampai berbuka. Tapi ngajarinnya 5 tahun ya Bun. Maksudnya Masya 5 tahun Allah. sampai di titik ini tuh dari 5 tahun dibiasain gitu. Iya, iya, Artinya paham. bukan bukan memaksa, Malik, ayo ikut sahur, buka. Enggak, konsepnya dulu, Misis. Jadi Hmm, misalnya tahun ini Malik nggak apa-apa nggak puasa, tapi konsepnya dia tahu dulu. Ilmunya dia tahu dulu, setahun ini ilmunya dia tahu. Atau tahun besoknya ilmunya diajarin lagi, dia setengah hari dulu. Jadi bertahap. Jadi I itu see. juga penting karena ini termasuk bagian dari penanganan autisme juga ya. Jadi penanganan itu tidak hanya cerita soal terapi, tapi juga bagaimana kita ngajarin anak kita puasa, contohnya bagi yang muslim, terus ngajarin sholat gitu ya, terus ngajarin apa namanya, kalau anakku sudah menstruasi ngajarin gimana dia berbersih dan lain-lain, itu juga Mandi harus. besar, iya. Tapi banyak yang curhat ke aku, kadang aku pernah loh Mrs. Dulu kita belum kenal sih ya, aku bikin pelatihan bagaimana cara membuat poster itu, coba. Saking yang lain tuh, Oh, aku tuh nggak tega gitu loh Mrs. Misalnya nih, Mam, apa namanya, jual dong gitu, jual dong poster-posternya gitu. Kadang ya aku nggak apa-apa, aku kasih gratis ya, aku share-share aja gitu. Cuman aku berpikir, ya kan anaknya belum tentu suka gambar-gambar yang aku pilih gitu. Kenapa aku nggak ngajarin orang tuanya bikin ya gitu. Akhirnya aku bikin pelatihan hmm. itu. Tapi memang Mam, Mama teman-teman mau akuin deh di sini sama-sama ya. Aku juga ya. Malesnya itu loh, malesnya itu loh. Hmm. Aduh, kayak apa ya? Kayak kadang tuh kita merasa kayak stuck aja gitu, kayak ngapain lagi ya. Iya, Cuman iya. disiplin itu, tekad itu penting dibangun ya, Misis. Tapi, Makanya, sebelumnya ya, makanya butuh support system sebenarnya. oh, Itulah kenapa kemarin tuh aku sempat bilang, tapi memang ini belum kewujud, tapi semoga ya, aja ntar kewujud. Moa ini kalau bisa ada waktu ketemuannya, hmm, terus melingkar, kayak kayak tahu gak sih kayak orang bule-bule itu loh. iya, iya loh, orang dulu Heeh. tuh kayak, Jadi heeh, bukan bukan ketemuan buat ngopi, ngeteh, hahaha, hihi, bukan loh. buat Tapi jujur-jujuran sih. Seru iya, kali ya? buat duduk melingkar. Pernah lihat kan yang Benar-benar kayak di benar. film-film Sering-sering luar sering. negeri itu Ya, buat duduk melingkar, terus kita saling cerita ya, gitu loh. Itu aku tuh berharap banget Moa tuh suatu saat akan kayak gitu. Kita nggak perlu grup menurut aku. ya, ya, Menurut ya, aku. Karena biarkan biarkan tuh berawal dan berakhir dalam lingkaran itu. ya, ya, Setelah lingkarannya selesai ya udah, kita kembali ke kehidupan masing-masing gitu betul, kasarannya. Terus nanti betul, kalau ada pertemuan lagi, begitu lagi, kayak gitu. Jadi betul, bukan konsepnya bukan bukan support grupnya tuh di WhatsApp gitu, ya, ya. enggak. Aku setuju nih. Tapi di situ Tapi aku gitu. aku Jadi kalau momentum.
Kalau momen grup apa ya, momen grup itu terjadi ya, mungkin nanti kita harus arrange habis lebaran ya, sekalian halal bihalal nih Mrs. Gini Mrs, Ya kalau itu semoga tuh ya, bismillah ya. syarat yang ikut adalah harus jujur ya. Heeh, Karena gini, iya. kejujuran itu kadang membuat orang lain merasa bahwa oke, aku nggak apa-apa salah. Gini, aku mau jujur nih di sini ya sebagai Heeh, penutup juga nih. Nanti Mrs jujur juga ya. Jadi jujur, heeh. aku itu selama mengerjakan PR terapi anakku itu sering banget bolong, sering nggak mood, sering up and down. Tapi yang aku lakukan nge-recharge terus. Jadi ketika aku sudah drop banget, aku munculin tekad lagi ya. Sampai suamiku bilang, ya udah berapa kali sih niatnya, ya sekali dua kali habis tuh balik lagi gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang tekad mau diulangin ratusan kali juga nggak apa-apa, yang penting aku masih punya tekad daripada aku nggak bisa bangkit gitu. Jadi jatuh itu nggak apa-apa, bangkit lagi, Hmm. jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Walaupun suamiku bilang kemarin semangat, mana nih semangatnya gitu, itu wajar banget ya Mam, wajar. Terus nih Tapi satu masih lagi. mending ya jawabannya kayak gitu, bukan jawabannya gini, "Iya, aku doang yang semangat, kamu dong, kamu Nah, aku juga." pernah ngomong gitu. Ini kan Ini jujur juga, aku pernah ngomong gitu. bagus aja. Aku bilang gitu, aku doang nih, Abi dong gitu. Tapi suamiku Heeh. kadang juga gitu, ketika dia semangat semangat terus tiba-tiba dia udah nggak semangat, ya cuma dua kali doang. Tapi terus kita akhirnya ketawa bareng, iya ya, kenapa ya kita kayak gini ya, up and down Heeh. gitu ya. Menurut aku itulah perjalanannya, itulah seninya gitu. Dan semua orang mungkin mengalami hal yang sama. Terus juga aku itu kadang ya Mrs. nih, aku to be honest ya, kayak kata-kata Mrs. nih. Jadi aku tuh Iya, kadang ya mengedukasi heeh. orang nih, anaknya tuh harus diginiin ya Mam, terus alah anak lo sendiri aja kadang lo masih males nih gitu. Kadang aku tuh kayak Iya, 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 iya. kata suami kadang, "Lu semangat aja tuh ngedukasi, kamu juga kadang ini," gitu. Tapi kan itu manusia gitu, dan jangan berhenti untuk mengedukasi, meskipun kita mungkin pas lagi edukasi itu pas fase semangat ya, pas nggak semangatnya kita nggak ngerjain, ya kita akui juga gitu. Karena apa? Jadi orang nggak ngeliat gini, "Ih, Missis tuh keren banget ya, semua alat-alatnya dia beli, dia ngeterapi Malik, terus karya Malik jadi bagus gini-gini, ih aku kan nggak kayak gitu." Terus kita insecure. Seharusnya kita juga lihat, pasti Missis tuh ada titik-titiknya saat Malik tantrum, kan Missis cerita juga kan apa adanya gitu loh. Jadi akhirnya, oh ternyata sama ya semua orang kayak kita gitu. Jadi aku pengennya Missis nih syaratnya adalah kita harus cerita jujur teman-teman kalau nanti kita bisa ketemu habis Lebaran. Oke Missis? Missis, kalau dari Missis Oke. apa kejujuran yang mau Missis buka? Ayo silakan sebagai By the penutup. way, maaf, tadi ini sempat sempat hilang ya aku Ya ya? nggak apa-apa, Heeh, nggak apa-apa. tadi Nah, apa sinyalnya nih buruk sebagai tadi. penutup kejujuran yang mau Mrs. bilang nih selama menemani Malik gitu ya, terapi dan lain-lain. Oke, kejujurannya adalah orang selalu menyangka bahwa aku tuh sabar banget. Mungkin Oke. karena apa yang tercitrakan di media sosial. Karena kan bukannya itu ingin mencitrakan ya, tapi kan aku nggak mungkin lagi marah-marah terus aku Paham gitu ya. videoin lalu aku upload. Ya. Itu tuh rasanya nggak mungkin gitu. Jadi bukan mencitrakan, itu hanya karena yang direkam memang yang waktu itu, momen itu gitu. Jadi eh, tidak benar kalau misalnya aku tuh selalu sabar. Ya. Yang ada, aku tuh berusaha untuk sabar. Dan jangan salah, frustasi itu datang terus-terusan gitu. Jadi kayak naik turun naik turun naik turun gitu. Jadi nggak ada yang sempurna gitu. Walaupun kelihatannya aduh kayak sabar banget ya, kayaknya bisa ngadepinnya enak banget ya. Mhm. Enggak. Ada momennya tuh ya nangis, teriak, nggak mau tahu dulu gitu, Mhm. terus kadang rehat gitu dan itu aku lakuin seperti yang sebelumnya pernah aku ceritain ya. Kalau aku tuh bahkan berani untuk rehat dari segala sesuatu. Jadi Malik nggak sekolah, aku nggak ngurusin bisnis, kita di rumah aja. Aku nonton Netflix, Malik terserah mau ngapain. Misalnya mau main game atau nonton terserah. Jadi aku nggak ngatur. Jadi Mhm. nggak ada aturan. Hari itu nggak ada aturan sama sekali. Itu nggak masalah Oke. karena balik lagi untuk menjadi Devi yang bisa sabar, bisa ceria, bisa kayak guru TK waktu ngadepin Malik, Mhm. itu butuh Devi yang waras gitu, yang secara hati, pikiran itu enteng gitu, tidak terbebani gitu, yang bahagia dan itu tuh butuh di manage banget gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sabar terus, enggak.
betul. gitu. Dan kalau dibilang sabarnya kok gampang ya gitu, enggak juga. Kesabarannya tuh bahkan butuh untuk dilatih Betul, terus-terusan dan butuh untuk diingatkan terus-terusan gitu. betul, Itu sih. betul. Jadi it's okay not to be okay ya. Jadi It's teman-teman okay not to be okay. You are not jangan alone gitu. jangan merasa insecure, "Wah lihat Malik sama Ayah, ibunya sabar." Sama aja kok, sama aja kok. Semua orang, Iya, sama sama aja. memang benar sih di medsos itu kan memang yang ter-record pasti sesuatu hal yang menyenangkan ya. Masa kita lagi marah-marah terus kita, "Aku lagi marah-marah," gitu kan kayak secara ininya enggak ya. Iya. Iya, Oke, bukannya mau nutupin ya, hanya lebih ke aneh aja. Aneh aneh-aneh aja kayak lagi. kayak lagi caper banget deh, marah-marah malah di-record gitu. Iya, Nge-record-nya nge-record sendiri lagi, itu kan iya. Oke. stepnya ya kan. Ya kayak gitu. Ya udah kalau gitu, Masya Allah, kita udah ngobrolin, tadi ngomongin apa aja ya tadi kita ya, tips ya? Banyak. Eh, Yang penting tipsnya nih kalau boleh aku reminder lagi, tipsnya tadi yang iya, pertama adalah kita belajar menjadi terapis untuk anak kita sendiri, tapi sekali lagi betul. harus konsultasi ke ahlinya, benar. Yang Mhm. kedua, kalau misalnya kita kesulitan biaya, kita bisa mengandalkan BPJS atau asuransi yang sejenisnya. Terus yang ketiga lagi tadi dari Misis, kalau misalnya lagi capek dan lain-lain, ya stop dulu, kasih jeda dulu, Mhm. layani anak kita, kita sebagai terapis melayani anak kita dengan sukacita ya, dengan happy gitu ya, dengan Mhm. mood yang bagus. Terus jadi tadi juga kalau bisa belajar juga untuk, menciptakan alat-alat sendiri tadi ya. Tadi selain kita bisa beli alat-alat itu, kita bisa ciptain alat sendiri, kita bisa upgrade lagi kreativitas kita untuk membersamai anak autistik. Kira-kira seperti itu ya? Disesuaikan sama kebutuhan si anak ya. Oke. Betul. Ya udah kalau kayak gitu, semoga aja sharing kita hari ini bermanfaat dan memberi insight positif ke teman Moa yang baik hati yang ngedengerin obrolan kita hari ini. Ya udah, sampai ketemu di podcast Moa berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @moa.motherofautistic. Terus jangan sungkan-sungkan untuk likes dan komen setiap uploadan Moa di Instagram. Oke? Ya udah kalau gitu sampai ketemu di podcast Moa berikutnya. I love Oke. you.